Nah, oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, bahwa di sini kerjasama di sekolah itu biasanya dilaksanakan berdasarkan rasa saling menolong dan saling menyayangi. Misalnya, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf atau TU, kemudian komite sekolah, dan tentu saja peserta didik atau kalian sebagai siswa. Tentu saja ya, saling tolong menolong dan saling menyayangi ya. Jadi anak-anak, kerjasama di lingkungan sekolah itu juga dapat menumbuhkan jiwa sosial di antara sesama teman. Nah, jiwa sosial di sini maksudnya adalah jiwa yang saling peduli terhadap satu sama lain, jiwa yang suka membantu teman saat kesusahan, kemudian jiwa yang suka saling tolong menolong ya, maksudnya tidak memilih-milih teman. Misalnya ada teman yang sedang kesusahan ya. Nah, anak-anak, jadi itu yang dimaksud dengan kerjasama di sekolah dapat menumbuhkan jiwa sosial di antara sesama teman ya. Nah, selain itu anak-anak, kerjasama juga dapat memupuk persatuan dan kesatuan di antara kita ya. Nah, dengan membuat pekerjaan juga cepat selesai ya. Kemudian memberikan kita semangat dalam bekerja ya. Kalau kita itu saling bekerja sama dengan teman kita, kemudian dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah ya. Nah, jadi anak-anak, tentu saja kalau kita bekerja secara sendirian ya, itu akan lebih lama dibandingkan jika kita bekerja sama dengan orang banyak atau banyak orang ya. Jadi pekerjaan yang akan kita lakukan atau akan kita kerjakan yang misalnya kita rasakan sangat berat, jika kita lakukan atau kita kerjakan bersama banyak orang atau secara bekerja sama, maka pekerjaan tersebut akan terasa ringan ya. Nah, anak-anak, kemudian di halaman 97 di buku LKS kalian, kita akan melihat materi tentang menemukan informasi dengan membaca. Nah, buka buku kalian, buku LKS-nya itu halaman 97. Nah, yang pertama di situ ada membaca ya. Nah, membaca itu maksudnya salah satu cara untuk mencari informasi yang diperlukan adalah dengan cara kita membaca. Jadi anak-anak, jika kita ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi atau informasi yang misalnya penting, jadi kita harus rajin-rajin untuk membaca ya. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa kegiatan membaca ini dapat menambah wawasan kita ya, dapat menambah pengetahuan kita, kemudian juga dapat menambah ilmu kita ya, karena kita tadi rajin membaca. Nah, anak-anak, biasanya itu dalam sebuah buku kita dapat menemukan banyak informasi yang bermanfaat tentunya ya. Nah, inti dari kegiatan tersebut adalah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sehingga kamu dapat menyampaikannya kepada orang lain dengan bahasamu sendiri atau bahasa yang baik dan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain tentunya ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang disebut dengan informasi tersurat ya. Nah, ini bisa kalian catat di buku catatan ya. Ini sangat penting ya. Nah, di sini anak-anak, informasi tersurat itu maksudnya informasi yang tertulis secara jelas dalam bacaan ya. Jadi, informasi tersurat ini adalah informasi yang jelas ya, informasi yang tertulis ya, tertulis secara jelas dalam misalnya kenyataan ya. Informasi ini nyata ya, atau bisa dipercaya banyak orang. Nah, kemudian selain itu ada informasi tersirat. Nah, informasi tersirat itu adalah informasi yang tidak tertulis atau tidak secara jelas adanya atau tersembunyi ya. Jadi misalnya informasi ini belum tentu itu benar ya, kita belum tahu kebenarannya, apakah informasi tersebut itu benar atau tidak ya. Nah, itu yang dimaksud dengan informasi
tersirat. Jadi ada dua, informasi tersurat dan informasi tersirat. Ingat ya, kalau informasi tersurat itu dia benar adanya atau informasi yang nyata yang sudah terjadi ya. Nah, kalau informasi tersirat itu adalah informasi yang tidak tertulis ya, informasi yang belum jelas atau informasi yang tersembunyi ya, belum tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Nah, kemudian anak-anak di sini ya, sekarang bekerja samalah dengan gurumu. Gurumu akan membacakan cerita dan kamu akan menulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, ini adalah tugas kalian ya untuk belajar di rumah. Dari cerita yang akan Ibu bacakan nanti, kalian harus membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, sebelum kalian membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung, ingat ya, kalian harus membuat beberapa kalimat dalam satu paragraf ya. Jadi, kalian harus pisahkan beberapa kalimat yang terdapat dalam satu paragraf tersebut. Kalau kalian sudah membuat kalimat, baru kalian bisa menentukan kalimat mana yang termasuk ke dalam gagasan pokok dan kalimat mana yang termasuk ke dalam gagasan pendukung. Nah, sekarang siapkan bukunya ya, kalian akan mendengarkan Ibu membacakan cerita. Judulnya adalah Sigap Membantu Sesama. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Pak Sami baru pulang di kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentunya Pak Sami sangat membutuhkan, tentunya Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga membantunya. Di kampung ini, Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari permainan ini adalah kebersamaan dalam kerjasama. Nah, jadi anak-anak, tadi Ibu sudah membacakan cerita tentang Pak Sami yang pulang dari kampungnya, yaitu di Maluku ya. Nah, jadi anak-anak, tugas kalian di rumah itu adalah membuat beberapa kalimat dalam satu paragraf. Jadi kalian hitung ada berapa paragraf yang sudah Ibu baca tadi berdasarkan cerita yang sudah Ibu baca. Kemudian setelah itu baru kalian buat ke dalam bentuk kalimat. Setelah kalian buat ke dalam bentuk kalimat, baru kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf tersebut ya. Nah, kalian bisa menuliskannya di buku catatan ya. Ingat, sekali lagi ini bukan tugas, tetapi ini adalah apa? Nah, ini adalah sebagai catatan kalian untuk belajar di rumah ya. Ini bukan tugas ya. Kalian bisa mencatatnya, materi ini kalian bisa pelajari di rumah masing-masing.